Kembali di Kompas Siang, Saudara. Kurang dari satu pekan jelang Hari Raya Idul Fitri, tim gabungan TNI Polri Satpol PP terus disiagakan di sejumlah titik di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tim gabungan ini bertugas untuk memantau jalannya protokol kesehatan di sana. Aktivitas jual beli masih terlihat di pasar tekstil terbesar se-Asia Tenggara ini. Masyarakat masih terus datang ke Pasar Tanah Abang meski jumlahnya jauh berkurang dibandingkan pekan lalu. Kini tim gabungan diterjunkan untuk memantau jalannya protokol kesehatan di area ini. Pos pemantauan juga didirikan di sejumlah titik mengawasi penerapan protokol kesehatan para pedagang dan juga pengunjung. Informasi lengkapnya akan disampaikan jurnalis Kompas TV Francisco Donasiono langsung dari kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sisko, bagaimana penerapan protokol kesehatan bagi para pedagang dan pengunjung di sana? Pengawasannya juga seperti apa? Ya, kalau kami melihat dan juga memantau untuk di kawasan Pasar Tanah Abang ini memang sudah jauh lebih kondusif sebenarnya Radi dan juga saudara dibandingkan dengan 1 minggu yang lalu sebenarnya. Di mana tadi sendiri pada pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi juga sudah dilakukan peninjauan oleh Gubernur DKI Jakarta yaitu Anies Baswedan di pasar tekstil terbesar se-Asia Tenggara ini. Kalau kami melihat parameternya adalah kemudian jumlah orang yang datang, kemudian kepadatan dari masyarakat yang ada di sini memang sudah tidak sepadat yang lalu, dan juga kalau saya melihat dan juga memantau untuk kondisi jalan sendiri sudah tidak terjadi kepadatan lalu lintas di sekitar jalan yang berada di Pasar Tanah Abang ini. Dan berikutnya kalau kami melihat dan juga memantau memang sejumlah langkah juga telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menurunkan jumlah pengunjung yang datang ke pasar tekstil sebesar se-Asia Tenggara ini. Dan berikut adalah wawancara yang telah kami rekam sebelumnya terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berkunjung ke sini. Akhir pekan lalu memang terjadi lonjakan dan sesudah itu hari Senin sampai dengan hari ini relatif normal, kembali ke 30.000 per hari, sekitar 30.000 per hari. Sabtu Minggu kemarin memang sempat 87.000 dan 100.000. Nah, nampaknya banyak yang berbelanja memang mengantisipasi sebelum masa bepergian diterapkan, pembatasan bepergian. Jadi akhir pekan ini kita melihat cukup landai dari pagi sampai sekarang, tapi kita pantau terus, petugas tetap bertugas seperti biasa. Sejumlah cara kemudian dilakukan juga untuk menekan jumlah pengunjung yang datang di kawasan Tanah Abang ini. Salah satunya adalah bekerja dengan otoritas penyedia transportasi, dalam hal ini adalah Kereta Komuter Lain Indonesia. Saat ini sejak hari Senin yang lalu, tepatnya pada tanggal 3 Mei 2021, memang sudah tidak dilakukan untuk proses transit kereta yang dilakukan oleh komuter lain ini ke stasiun Tanah Abang sejak pukul 3 sore hingga pukul 7 setiap harinya. Hal ini dilakukan memang untuk menurunkan atau meminimalisir jumlah pengunjung yang datang ke stasiun Tanah Abang. Namun dari pihak BPTJ sendiri juga melakukan langkah antisipasi lainnya untuk bagi masyarakat yang sudah atau berlakukan aktivitas jual beli di sini juga disediakan sarana atau bus transportasi gratis untuk ke sejumlah daerah yang dimana terdapat KRL. Seperti contohnya adalah kemudian Palmerah, kemudian Duri, Karet, dan juga lokasi yang lainnya. Radi. Ya, lalu di mana saja Sisko pos pemantauan petugas yang didirikan agar kerumunan massa tidak terjadi kembali? Yang kami pantau salah satunya berada di depan gedung pasar Tanah Abang Blok A. Di sini di sebelah kiri kami ada sejumlah posko pemantauan yang dilakukan atau juga dijaga oleh tim gabungan dari TNI, Polri, dan juga Satpol PP. Tidak hanya di gedung Blok A saja, tetapi di jalan raya sebenarnya juga dijaga juga oleh tim gabungan ini sebenarnya Radi dan juga saudara. Total dari Satpol PP DKI kemudian yang diterjunkan di lokasi untuk di posko-posko pemantauan untuk melihat bagaimana jalannya protokol kesehatan di tengah aktivitas jual beli ini ada 600 personil. Harapannya memang ini kembali lagi kepada masyarakat bagaimana dapat menjalankan protokol kesehatan dan juga bagaimana pemerintah untuk mengantisipasi terkait masalah lonjakan kasus COVID-19, mengingat bahwa saat ini kalau berdasarkan data yang kami lihat bahwa untuk
ketersediaan dari tempat tidur ini sudah mencapai 70%, sudah hal yang positif seperti itu. Ada penurunan dari bulan Januari lalu yang sampai 80% ketersediaannya. Namun ini perlu dijaga. Karena kenapa? Jangan sampai dengan kebijakan sudah adanya larangan mudik dari tanggal 6 sampai 17 malah terjadi peningkatan di klaster yang lain, salah satunya pusat perbelanjaan. Radi. Francisco Donaciano melaporkan langsung dari Pasar Tekstil Tanah Abang, Jakarta Pusat. Terima kasih.